Dalam beberapa statementnya kemarin atau beberapa hari yang lalu, Rocky Gerung mengkritik kebijakan Gubernur KDM tentang barakisasi atau memasukkan anak-anak nakal di Jawa Barat ke barak itu sebagai kebijakan yang dangkal, dengan alasan bahwa barak militer itu adalah tempat pendisiplinan fisik, ya, pelatihan fisik, bukan pendisiplinan dan bukan pelatihan otak. Padahal anak-anak sekolah itu menurut Rocky Gerung yang diperlukan adalah pelatihan dan pendisiplinan otak. Seperti biasa, ya, cara Rocky Gerung berbicara yang menarik itu menarik banyak orang yang memang pada dasarnya tidak suka dengan KDM, ya. Tetapi kalau kita perhatikan ada metode berpikir yang salah, logika yang fallacy, ya, yang salah dalam alur pemikiran Rocky Gerung. Dia selalu membicarakan hal-hal yang detail teknis, tetapi dengan kacamata yang makro, yang lebih besar, yang fundamental, ya. Jadi bicara bagaimana anak-anak sekolah SMA yang nakal. Ingat ya, segmen atau kelompok yang menjadi objek program KDM itu adalah anak-anak SMA yang nakal, yang drug, ngebutan, terus balapan liar, kemudian narkoba, kemudian perkelahian. Mereka inilah sebenarnya segmennya yang sangat terbatas, saya kira tidak banyak. Tapi oleh Rocky Gerung dimasukkan dalam analisa yang makro, yang seolah-olah ini adalah persoalan pokok dalam filsafat kehidupan manusia, ya. Jadi Rocky Gerung mengatakan bahwa barak itu adalah tempat pelatihan fisik, ya. Kemudian sekolah itu pelatihan otak. Jadi ini sebuah pemikiran yang itu kacau sekali, ya, kacau. Jadi kalau kita berpikir sekolah sendiri, konsep-konsep sekolah pendidikan di dunia maju, ya, di negara maju, sekolah itu ya fisik dan otak, ya. Fisik, coba Anda ke Jepang, sekolah itu ya fisik dan otak bersamaan, selalu ada olahraga, ya. Bahkan pertandingan olahraga itu menjadi kegiatan utama anak-anak sekolah dari SMP, SMA, sampai mereka jarang ketemu keluarga. Artinya di weekend itu digunakan untuk berolahraga dalam kelompok-kelompok sekolah itu, bukan di keluarga, ya. Yaitu fisik sekali mereka pertandingan. Tetapi di dalam fisik itu juga kan ada penggemblengan dinamika kelompok, bagaimana kelompok bergerak, bagaimana kelompok bersatu, membangun satu rasa ikatan, kemudian membangun tujuan bersama, kepemimpinan juga di situ dilatih, tanggung jawab dilatih. Jadi sebenarnya apa yang disebut pendidikan fisik di sekolah pun itu mengandung nilai-nilai pendidikan utama, bagaimana berada dalam kelompok. Nah, apa yang dilakukan KDM kan ini sebenarnya shock terapi, ya. Jadi memutus mata rantai kebiasaan anak-anak yang tidak baik itu, yang negatif ini, ngebut, ya, terus balapan liar, drug, narkoba, kemudian game over addicted atau, ya, itu kan sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah shock terapi dari kebiasaan mereka yang negatif. Bagaimana mereka supaya diputus mata rantainya, dibawalah ke barak, dan di barak disitulah dilatih bagaimana pendisiplinan jasmani, dan tidak jasmani saja, ya, di dalamnya juga rohani, karena bagaimana orang bisa hidup bareng-bareng bersama dalam kelompok, kemudian bergerak bersama-sama dalam kelompok, yang sebenarnya itu adalah representasi dari kehidupan real di masyarakat. Itu dilatih, kan. Nah, tapi oleh Rocky Gerung seolah-olah itu bahwa benar ada diferensiasi 100% di sekolah itu otak
di barak itu fisik, padahal dimanapun area pendidikan itu dua-duanya harus jalan ya. Di barak pun otak pasti dilatih ya kan? Bukan tapi ya karena memang kebutuhan ya, kebutuhan anak-anak ini, kemudian tentara misalnya, adalah bagaimana fisik yang cekatan, fisik yang terlatih, yang juga pasti tersambung dengan otak. Makanya di dalam pepatah Arab misalnya, al-aqlus salim fil jismis salim, ya kan? Jadi akal yang sehat itu adanya pada fisik yang sehat. Kalau fisiknya tidak sehat, bagaimana punya akal yang sehat? Ya, fisik itu memberi fasilitas kepada otak untuk berpikir lebih baik. Bagaimana otaknya baik kalau mereka fisiknya tidak berdisiplin, ya, tidak punya ritme tidur, jam tidur yang tetap, yang baik, tidak punya ritme jam istirahat, ritme makan, ritme minum, ritme belajar. Ritme ini diperlukan untuk mendisiplinkan tubuh, kemudian larinya ke disiplin otak. Nah, apa yang dilakukan oleh KDM itu, yaitu untuk memberikan shock terapi kepada anak-anak yang memang otaknya dalam tanda kutip error karena fisiknya juga error. Nah, ini diberikan terapi sebenarnya pendidikan yang di barak militer juga tidak 100% pendidikan fisik. Serantai dari kebiasaan-kebiasaan yang negatif sebelumnya. Misalnya bangun tidurnya terlambat, tidak bisa tidur. Ini kan gejala-gejala yang dialami oleh banyak orang sekarang ini, terutama di usia sekolah, yang itu tentu tidak baik bagi kehidupan dan belajar mereka. Nah, tentu ini bukan the end of the story ya, bukan model ideal yang akan diteruskan dan dilanjutkan sebagai program yang permanen dalam rangka menyelesaikan masalah kenakalan remaja ya, tetapi ini seperti format ulang ya, atau install ulang, format ulang file-file, folder-folder yang kacau ya. Kalau ibaratnya dalam komputer itu kan kita kalau lama tidak diperhatikan, lama tidak dipelihara, itu ada kekacauan sistem, kekacauan file dan folder ya, yang harus diformat ulang, diinstal ulang, diformat ulang, dibersihkan, di scan. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan KDM itu ya. Jadi hal-hal yang memang diperlukan bagi mereka agar ritme hidupnya, karena yang perlu ini ritme agar remaja ini, anak-anak SMA yang tidak punya ritme sebelumnya atau ritmenya kacau kehidupannya itu, makan, minum, ngedrak, tidur, semuanya tidak teratur ya, diinstal ulang ya, diformat ulang, di-scan mana yang salah, untuk kemudian mengembalikan mereka pada posisi mesin dan sistem seperti komputer tadi dalam performa yang baik ya, walaupun tidak sempurna. Nah, itu kan perlu ya. Jangan melihat ini dalam kacamata makro, apalagi makronya yang mendiferensiasi ya, yang seolah-olah itu ada benar-benar 100% distingsi militer dan sekolah sivil. Padahal di banyak negara juga justru lulusan SMA di beberapa negara seperti Singapura dan Korea Selatan itu kan mereka wajib militer sebelum kuliah ya. Itu salah satunya adalah supaya ritme mereka, salah satunya adalah di samping untuk nation defense, untuk pertahanan negara, tetapi juga melatih individu mereka supaya physically bagus dan punya ritme yang teratur ya. Jadi apa yang dilakukan Dedi adalah itu ya, shock terapi, format ulang, pembersihan gejala-gejala yang mengganggu performa ritme kehidupan anak-anak remaja terutama di masa sekolah ya. Saya kira dalam posisi itu ya, kita perlu mengapresiasi bahwa pemerintah peduli pada masalah-masalah sosial yang real terjadi di masyarakat. Terima kasih.